Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian, memberitahukan ada satu yang harus saudara ingat. Kalau Tuhan memanggil engkau menjadi hamba Tuhan, seberapapun umurmu, engkau harus taat. Prinsip yang nomor satu ialah Tuhan memanggil kita untuk diberkati dan menjadi berkat. Itu kata firman Tuhan dalam Kejadian pasal 12 ayat 2. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur karena ada firman Tuhan yang mendorong kami, menyuruh kami untuk melayani Engkau, supaya kami menjadi nabi Tuhan, menjadi rasul Tuhan, menjadi alat dalam tangan Tuhan, menjadi penyambung lidah Tuhan untuk dunia ini, terutama untuk saudara-saudara kami seiman yang sangat perlu untuk menerima bimbingan daripadamu. Berkati kami saat ini dengan firman Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, malam hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan dari Yeremia pasalnya yang pertama, Yeremia 1 ayatnya yang ke-5 sampai 7. Yeremia 1 ayat 5 sampai 7. Saudara pemirsa, buka Alkitabnya. Yeremia 1 ayat 5 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Amin. Saudara sekalian, Tuhan sudah memilih, menetapkan Nabi Yeremia bahkan sebelum dia ada dalam kandungan ibunya. Coba saudara bayangkan, program Tuhan itu sedemikian rupa untuk seorang Yeremia.
Dan kemudian sesudah peristiwa ini, saudara sekalian, sesudah dia taat, Nabi Yeremia disebut sebagai nabi yang meratap, nabi yang menangis. Sudah bisa lihat dalam kitab Ratapan. Dulu Ratapan itu satu dengan Yeremia, tapi karena dia bentuknya puisi, kemudian dipisahkan. Betul-betul dalam kitab Ratapan itu, saudara sekalian, hanya satu bagian di mana kita melihat seperti terang bintang saja di langit yang betul-betul gelap gulita, yaitu dalam pasal 3 ayat 22-23. Ratapan. Tak berkesudahan kasih Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Yang lain gelap gulita. Kenapa dia disebut nabi yang meratap? Di sini rahasia firman Tuhan. Apa kata firman Tuhan? Janganlah katakan aku masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Puluhan tahun dia menyampaikan rencana hukuman Tuhan untuk umat Tuhan, tapi tidak digubris. Dan akhirnya dia pun ditawan oleh umat Tuhan, lari ke Mesir. Di sana dia meninggal karena mereka tidak mau menyerahkan diri untuk ditawan ke Babel. Coba sudah bayangkan. Oleh karena itu pada malam hari ini saya ingin menolong kita semua. Dengar baik apa yang saya katakan. Kalau Tuhan memanggil kita, Tuhan memberi kita kekuatan. Bukan hanya menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta, saudara sekalian. Seringkali kita tidak sadar. Di gereja kami, sampai sekarang kami tidak pernah mendapatkan koster. Kenapa? Di tempat kami, daerah kami di Batam, saudara sekalian, orang lebih memilih jadi pemulung daripada menjadi koster gereja. Satu kali saya ngomong-ngomong dengan seorang pemulung anak muda. Saya tanya, kamu sudah berapa lama jadi pemulung? Dia bilang, saya sudah jadi pemulung udah 1 tahun. Dia pakai gerobak. Saya tanya, hasil bersih kamu bawa pulang sesudah makan? Saya tanya, jam berapa kamu pulang? Biasanya jam 5 katanya. Dari pagi. Pagi-pagi harus subuh mulai. Kalau enggak, kecepatan orang lain untuk dapat kardus dari depan rumah orang. Kaget saya dengar, dia bilang, antara 45.000 sampai 50.000 satu hari loh. Itu kalau kita hitung, kalau dia bekerja, tidak bekerja mungkin hari Minggu, itu sudah 1,5 juta. Luar biasa. Oleh sebab itu, kami begitu sulitnya mendapatkan koster gereja. Kami sedang terus berdoa supaya ada orang yang mau berkorban menjadi koster gereja. Jadi saudara sekalian, menjadi koster gereja itu juga sebuah pelayanan. Jangan pikirkan hanya tampil di depan yang menjadi harapan saudara sekalian. Begitu juga tentang berkhotbah. Di gereja kami punya keistimewaan saudara sekalian, di mana saya kena bekas seorang dosen selama 17 tahun di berbagai sekolah tinggi teologi. Maka kemudian saya sejak pindah ke Batam, saya membuka kursus namanya SEM, School of the Evangelistic Ministry. Salah satu ialah ilmu berkhotbah. Karena itu sudah berapa banyak yang dihabiskan jadi pendeta tamat dari kursus ini, saudara sekalian. Mengapa? Saya tidak bisa menyuruh orang kalau tidak mengatakan kepada orang bagaimana cara mengerjakannya. Di sini firman Tuhan mengatakan, kalau Tuhan sudah panggil saudara sekalian, Tuhan akan lengkapi. Apakah sudah menjadi majelis gereja? Di gereja tertentu ada diaken, ada penatua,
Jadi mari kita dengar firman Tuhan ini baik-baik. Jangan sudah menolak kalau Tuhan sudah pilih saudara sekalian. Karena kalau Tuhan sudah pilih saudara, Tuhan mau supaya sudah menjadi berkat. Dan terutama untuk membuat orang yang seperti Yeremia, orang yang keras kepala menjadi bertobat. Orang yang keras hati dilembutkan hatinya. Masalah terbesar menurut saya dalam pelayanan ialah menolong orang-orang yang penuh dengan akar pahit, luka batin, dan dendam. Kalau saudara menolong mereka dan mereka mau ditolong oleh Tuhan lepas dari kutuk ini, maka orang itu pasti dipulihkan oleh Tuhan. Sekarang saya mengajak saudara-saudara sekalian, kalau Tuhan panggil engkau malam hari ini juga lewat firman Tuhan ini, Tuhan manggil engkau untuk terlibat dalam pelayanan di gereja, jangan menolaknya dengan alasan apapun juga. Karena Tuhan mau menjadikan saudara menjadi berkat, tetapi juga seperti saya katakan tadi dalam doa yang pertama, Tuhan mau memberkati engkau supaya engkau menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa supaya Engkau menolong kami semua. Kita akan mendengarkan firman Tuhan seperti ini. Kami menjawabnya. Karena dengan demikian kami akan diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus berkati.